Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik berkaitan tentang tumbukan bola besi dengan batang panjang L. Nah, langsung saja saya akan bacakan soalnya. Ada sebuah tongkat yang panjangnya L dan massanya M berada di atas meja yang licin. Jadi ini pandangan dari atas ya. Jadi di atas pandangan dari atas. Bola besi bermassa M bergerak dengan laju V dan menumbuk tongkat pada jarak D dari pusat massa ya, dengan lenting. Nah, buktikan bahwa massa bola jika sesaat setelah tumbukan bola besi berhenti adalah. Jadi artinya apa? Sesaat setelah tumbukan bola tersebut berhenti, dan untuk kasus tersebut berapa massanya. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini adalah massa bola di mana pada saat dia menumbuk balok yang sejauh D akan berhenti sesaat setelah tumbukan. Bagaimana menyelesaikan atau membuktikan rumus tersebut? Maka terlebih dahulu saya akan membuat sebuah sketsa. Jadi sketsanya ini adalah yang untuk kondisi di mana balok sudah ditumbuk ya. Jadi katakanlah ini adalah pusat massa. Oke. Itu adalah pusat massa. Kemudian ini bola sudah menumbuk ya. Ini jaraknya D, sudah menumbuk daripada balok tersebut, jadi sudah menumbuk balok tersebut. Nah, karena dia menumbuk pada jarak D bukan di pusat massanya, maka pada balok itu ada dua gerakan yang terjadi, dengan catatan bahwa meja sebagai landasan dari balok tersebut adalah licin. Pertama, maka akan terjadi gerakan perputaran ya. Terjadi gerakan perputaran. Selain gerakan perputaran juga akan terjadi gerakan dengan kecepatan translasi U. Jadi sekali lagi, setelah bola ini menumbuk balok ya, bola diam, tidak mengalami gerakan. Kemudian baloknya ini melakukan satu gerakan. Ada dua gerakan yang terjadi. Pertama gerakan rotasi, kemudian kedua adalah gerakan translasi. Misalkan kecepatannya adalah U. Nah, oleh karena itu ada beberapa hukum-hukum yang mengatur tentang peristiwa ini. Pertama, kita mengenal sebagai hukum kekekalan momentum angular. Jadi ada hukum kekekalan momentum angular di mana sebelum tumbukan NV kali D. Jadi sebelum tumbukan adalah NV dikali D, kemudian sesudah tumbukan yang terjadi adalah I kali omega. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua, selain hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan momentum linear, di mana dengan kecepatan setelah tumbukan, yaitu kecepatan balok adalah U. Tentu kecepatan sebelum tumbukan adalah massa kali volume besi, itu sama dengan massa balok dikali dengan U. U itu adalah kecepatan linear balok. Itu adalah yang
Nah, berikutnya yang ketiga, selain kita menerapkan kedua jenis hukum kekekalan ini, maka kita akan menerapkan yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berarti hukum kekekalan energi ini adalah hukum kekekalan energi yang juga merupakan penjumlahan energi rotasi maupun energi translasi atau linear. Nah, energi sebelum tumbukan yaitu adalah 1/2 NV kuadrat ya. Kemudian sesudah tumbukan, karena bola diam, jadi seharusnya ada di sini seharusnya di sini ada pada saat hukum kekekalan momentum linear itu ditambahkan dengan massa bola dikali dengan kecepatan bola sesudah tumbukan. Tetapi di dalam soal ini dinyatakan bahwa setelah tumbukan bola besi berhenti, berarti kecepatan bola setelah menumbuk itu sama dengan 0, sehingga di sini seharusnya ditambahkan M kali V aksen itu sama dengan 0. Demikian pula yang berkaitan pada hukum kekekalan energi, karena kecepatan bola setelah tumbukan sama dengan 0. Kita lanjut lagi, berarti energi sesudah tumbukan adalah 1/2 M U kuadrat untuk gerak translasi balok ditambah 1/2 I omega kuadrat, dan kita sebutnya sebagai persamaan 3. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kenapa tidak ada kecepatan bola setelah tumbukan, karena di dalam soal sudah dinyatakan bahwa itu yang menjadi sebuah persyaratan bola berhenti setelah melakukan tumbukan. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan dengan terhadap ketiga persamaan ini? Jadi setelah terbentuk ketiga persamaan ini, pekerjaan kita adalah melakukan substitusi dengan mengeliminasi besaran-besaran yang tidak diperlukan untuk membuktikan persamaan ini. Yang pertama, kita lihat dulu persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 3. Nah, persamaan 2 kita substitusi ke persamaan ketiga adalah untuk mengeliminasi U. Jadi U itu yang akan kita eliminasi. Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan persamaan 2 bahwa U itu adalah NV dibagi M besar. Nah, sehingga ini bisa kita gantikan. Namun sebelumnya ini kita hilangkan dulu 1/2, karena di ruas kiri dengan ruas kanan 1/2 masing-masing bisa saling membagi sehingga hasilnya sama dengan 1. Oke. Sehingga kita dapatkan NV kuadrat sama dengan M. Nah, U itu tak lain adalah NV dibagi dengan M pangkat 2 ditambah dengan I omega kuadrat sehingga ini bisa kita simpan sebagai persamaan keempat. Nah, terus apa lagi yang akan kita lakukan? Yang kita akan lakukan adalah mensubstitusi kembali persamaan 1 ke persamaan 4 untuk mengeliminasi omega atau kecepatan sudut. Jadi untuk mengeliminasi omega atau kecepatan sudut. Oke. Kemudian sehingga kita akan dapatkan NV kuadrat M, ini ditulis dulu MV
per M ditambah I. Nah, omega di sini sama dengan NVD ya, dibagi dengan I pangkat 2. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikannya, maka kita dapatkan NV kuadrat. Nah, ini bisa kita hilangkan M-nya, kemudian buka kurung, jadi tinggal NV kuadrat, M kuadrat ya, M kuadrat, V kuadrat. Karena sudah terbuka ini pangkat 2, tinggal M. Nah, demikian pula ini I kuadrat, ini I, berarti ini M kuadrat, V kuadrat, D kuadrat per I ya. Oke, sehingga selanjutnya kita akan menyederhanakan. M-nya bisa hilang 1, M-nya bisa hilang 1, V-nya sudah bisa hilang, V-nya hilang, kemudian M-nya sudah bisa hilang 1, tinggal ini sama dengan 1, kemudian M-nya hilang 1, tinggal M per M ya. Kemudian ditambah, ini sudah hilang juga, ini hilang 1, ini hilang 1, tinggal M ya, D kuadrat per I. Nah, kemudian hasil persamaan terakhir inilah yang kita akan coba menggunakan beberapa manipulasi. Kita manipulasi jadi saya tulis ulang tadi, sama dengan 1 sama dengan M dibagi dengan M besar ditambah M D kuadrat per I. Nah, menurut daftar bahwa untuk I batang itu sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. Untuk batang itu kita dapatkan sama dengan 1/12 ml kuadrat. Sehingga kalau ini kita katakan tadi persamaan 5, maka kita dapatkan persamaan 5 sama dengan 1. Ini M-nya sudah bisa kita keluarkan ya. Kemudian 1/M ditambah D kuadrat 1/12 ml kuadrat. Oke, jadi sudah bisa kita keluarkan. Demikian pula M-nya bisa kita keluarkan, 1 sama dengan M. Oke, saya tulis 1/M. Nah, ini tinggal 1 ditambah D per L pangkat 2. Nah, ini 12 naik. Nah, sorry, saya mestinya di depan ya. Nah, atau saya tulis 1 sama dengan M per M 1 ditambah ya, 12 D per L pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa sudah dapatkan bahwa M, kalau ini M-nya pindah ke sini, per 1 ditambah 12 D per L pangkat 2. Atau kita sesuaikan dengan soal, M itu sama dengan M 1 ditambah 12 D per L pangkat 2 pangkat min 1. Berarti terbukti ya.
terbukti hasil yang kita dapatkan ya. Baik, demikianlah penjelasan tentang penyelesaian soal-soal ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.